Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangganata dengan NIM 160 170 29 dari Sastra B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan sastra pada periode 70 hingga 80. Baiklah, kita mulai dari perkembangan kesusastraan angkatan 70. Pada periode 70-an telah diperlihatkan pembaruan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetis, pandangan sikap hidup, dan orientasi budaya. Pada sastrawan ini mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikan sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Perkembangan sastra Indonesia pada periode 70-an maju pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional seperti yang dikatakan Putu Wijaya bahwa kesusastraan itu adalah alat untuk mencurahkan makna agar dapat ditumpahkan pada manusia secara utuh, dan makna itu hendaknya disalurkan agar mengalami proses pengembangan dan pengipisan, masuk ke dalam kehidupan serta mengembangkan hal-hal yang sebelumnya belum terpikirkan oleh manusia. Periode 80-an lahir dari konsep improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang mendatangkan pada satu kehidupan pada sastrawan ini mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Selanjutnya itu ada Pengadilan Puisi. Pengadilan Puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parahyangan, Bandung 8 September 1974 dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Slamet Gimanto yang bertindak sebagai jaksa pengarang Indonesia membaca tuntutan yang berjudul "Saya Berdakwa Kehidupan Puisi Indonesia akhir-akhir ini tidak sehat, tidak jelas dan brengsek." Tuntutan Darmanto dan tuntutan Slamet Kinanto secara tersirat dan tersurat memang terasa di dalam ketidakpuasan terhadap kehidupan puisi di Indonesia pada saat itu. Ketidakpuasan itu antara lain menyangkut: 1. Sistem penilaian terhadap puisi Indonesia. 2. Kortikus sastra Indonesia. 3. Media yang memuat karya sastra Indonesia. 4. Beberapa penyair Indonesia yang dianggap mapan. Itu sebabnya mereka yang banyak disebut dalam Pengadilan Puisi di Bandung karena dianggap bertanggung jawab terhadap kehidupan puisi Indonesia sengaja diundang untuk berbicara dalam jawaban atas Pengadilan Puisi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Teater Fakultas Sastra Indonesia, Jakarta 21 September 1974. Sebuah acara yang dapat dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan Pengadilan Puisi di Bandung. Dalam acara jawaban atas Pengadilan Puisi itu, Habib Yasin, MS Huta Galung, Gunawan Muhammad, dan Suparti Djoko Damono menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Slamet Gimanto pada mereka. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis puisi baru dengan pencetusnya. Puisi baru adalah jenis puisi yang dibebaskan atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama, seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, jenis puisinya yaitu balada, himne, edop, pigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis puisi yaitu distikon, terzina, kuatkan, Queen Okaf atau Swaza, Sekref, Samtime, dan Soneta. Pencetus pada puisi baru ini adalah Muhammad Yamin, Khairul Anwar, Sanusi Pane, Joko Pinurba, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Asmara Hadi, dan Supardi Djoko Damono. Karya sastra yang menonjol pada angkatan 70 hingga 80 yaitu antara lain pada angkatan 70, Amok Kapak, Sutarji Kanz on Bahari,
2. Hukla, Leon Agusta. 3. Wajah Kita, Hamid Jabar. Catatan Sang Koruptor, F. Ibrahim. Kelima, Dan Dik Ibrahim Saltah. Pada angkatan 80 yaitu Pulau Buro, Pramudio Ananta Toer. 2. Burun Burung Mayar, YB Mayun Wijaya. 3. Boko Darmanir, Ronggen Duku Paru. 4. Lupus Hilma Hariwijaya. Ada juga perbedaan antara angkatan 70-an dengan angkatan sebelumnya, yaitu karya sastra angkatan 66, yaitu angkatan 66 mulai dikenal gaya epik bercerita. Pada puisi muncul puisi-puisi balada. Puisinya menggambarkan kerumunan batin hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah masyarakat, misalnya tentang perekonomian yang buruk, kemiskinan. Cerita dilatarkan perang. Dalam prosa mulai berkurang dan bertentangan dengan politik pemerintahan, lebih mengemukakan. Banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan prosa surrealisme atau absurd pada awal tahun 1970-an yang banyak berisi tentang kritik sosial dan sewenang-wenang terhadap kaum lemah. Sedangkan pada angkatan 70-an yaitu pada sastra menggunakan konsep improvisasi. Yang kedua, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Selanjutnya, menuntut hak asasi manusia serta kebebasan. Bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Dalam karya sastra terdapat konsepsi pembahasan kata dari pengertian asli, mulai menguat pengaruh dari budaya barat di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Selanjutnya didominasi oleh roman pencitraan. Yang terakhir, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat di mana tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Adapun pengarang pada angkatan 70 hingga 80-an yaitu yang pertama, Sutarji Kolzombari, kumpulan puisi berjudul A.O. Amuk Kapak 1981. Selain itu, kritik sastra dilontarkan dalam masalah penulisan terkenal dengan nama Krodo Puisi. Selanjutnya yaitu Sapardi Djoko Damono. Kumpulan puisinya adalah Dukamu Abadi 1969, Mata Pisau 1974, Akuarium 1974, Perahu Kertas 1984, Sihir Hujan 1989, Hujan Bulan Juni 1994, dan Ayat-Ayat Api tahun 2000. Selanjutnya yaitu Ahmadun Yossi Herfanda. Karyanya antara lain Ladang Hijau 1980-an, Sajak Penari 1990, Sebelum Tertawa Dilarang 1997, Fragmen Kekalahan 1997, Sembahyang Rumputan 1997. Sekian dari saya. Terima kasih.